Halo guys, jadi kali ini perkenalkan dulu, aku Lila dari Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Kali ini akan membawakan suatu hal yang cukup beda dan cukup menarik dari SMFIB, yakni podcast. Akhirnya kita punya podcast, yakni namanya podcast SMFIB. Jadi podcast SMFIB itu adalah podcast seputar masalah Fakultas Ilmu Budaya. Jadi masalah-masalah apa aja sih yang kira-kira ada di Fakultas Ilmu Budaya, dan kita akan tanyakan langsung saja bersama sumber-sumber terpercaya. Dan pada edisi pertama kali ini kita akan berbicara mengenai kawasan kampus dulu deh, yang paling ringan, bersama orang yang cukup familiar, cukup sering kalian ketahui, karena mungkin setiap kalian pulang kampus atau lewat parkir pasti sering bertemu dengan sosok ini oleh seorang yang cukup familiar ini. Langsung saja kita kedatangan Bapak Pice. Oke, Bapak Pice namanya ya. Sip, Bapak Pice. Jadi Bapak Pice nih kira-kira udah berapa tahun nih? Ya, saya kenalan diri dulu. Nama saya Kumang Pice. Saya asal Karangasem, desa Juk Manis. Ya. Juk Manis. Saya kerja jadi waker istilahnya. Kalau dikatakan dari UNUD gitu. Saya kerja dari tahun 90 ya. Pertama kali saya kerja jadi waker di klinik di belakang ekonomi itu. Nah itu sekian ada 2 tahun pindah lagi saya di Kayana di klinik sekarang itu di Selatan GDLR. Nah itu pindah lagi 2 tahunnya ke kamar mayat ya. Kamar mayat di Sudirman. Yang jadi ini sekarang lab gitu. Oh lab, ya. Lab untuk kedokteran. Sana udah itu gajinya berapa? Gaji berapa nih? Si kalian waktu itu tahun 90 gajinya cuma 35.000 ya. 35.000 per bulan. Jadi udah pada tahu nih. Kira-kira nih bapaknya ini nama aslinya nih Pak Pice, dan pengalaman kerjanya, dan juga sudah tadi dikasih tahu berapa gaji dari Pak Pice. 35.000 Pak. 35.000 per bulan. Ya per bulan. Sudah itu karena di sini memerlukan kekurangan tenaga, nah ditariklah saya ke sini. Di sana 10 tahun kalau nggak salah itu, ke sini itu kalau nggak salah tahun 99 kayaknya. Tahun 99. Ya. Itu berarti udah berapa tahun tuh? Udah tepat banget di tahun 2021 ini Pak Pice sudah 20 tahun. Malah saya ke sini gitu. Nah sebagai waker tugasnya kalau dikatakan ringan ya ringan. Dilihat dari segi ini ya dilihat tidur aja waktunya. Padahal enggak, itu tanggung jawabnya, risikonya yang berat itu. Memang kelihatannya tidur sore datang, maksudnya tidur aja dibanding dengan yang lainnya itu loh. Kalau tidur enggak tenang tidur malamnya itu di sini beneran. Nah itu sudah dikasih tahu tadi sama bapak ya. Jadi kalau tugas dari seorang waker ini mungkin kalian lihat itu ringan-ringan aja ringan aja kayak mungkin duduk atau malam ngantuk tidur. Kalau malam tidur, tapi sebenarnya nih risiko ada, karena risiko pasti selalu menghantui dari setiap kerjaan, kan gitu ya Pak? Ya, risikonya banyak sekali risiko. Kita akan bahas salah satu risiko dulu deh. Kira-kira pengalaman Bapak selama 20 tahun jadi waker di FIB, ada masalah apa aja nih? Kira-kira paling berkesan. Itu sekarang tugas saya dulu ya, pertama kali tugas saya dulu sebagai waker. Sore datang ke sini, kalau udah sepi pegawai nggak ada, kita ngecek ruangan, cek dulu ruangannya apa masih dibuka, udah dikunci. Itu tanggung jawab waker. Misalnya ada lampu yang hidup, kadang-kadang saya malas juga matiin lampu. Bayangkan kayak di sana tuh nyari kuncinya di mana, kadang kuncinya kan susah saya nyari kuncinya. Tuh bukan yang buat yang suka naruh kunci sembarangan, di mana kunci yang kalau ini yang gini-gini saya gampangan tahu kuncinya saya itu. Kalau bayangkan bukan 10-20 kunci itu. Ya.
Karena ada banyak sekali ruangan di FIB ini Pak ya. Itu udah kuncinya udah aduh luar biasa banyaknya itu. Nah, habis itu baru kita dapat istirahat kalau sudah aman. Aman. Baru kita dapat istirahatnya pun nggak tenang gitu loh. Kenapa nih? Apa nih yang membuat istirahat dari Pak Kalau Pice? katakanlah anak-anak mahasiswa terutama dulu ya, Ya terutama mungkin saya salah kepada anak-anak di sini, saya mohon maaf kepada anak-anak ya, mungkin saya salah ngomong gitu pada saatnya ini, saya minta maaf itu. Memang karakter saya memang begitu. ya. Kadang enggak, saya enggak keras begitu, timbang dengan ya, coba ada buktikan sendiri. Iya. Ya saya tahu sendiri ada itu ya, enggak pernah saya ya kasar lah ngomong gitu. Memang karakter saya seperti itu. Harus keras gitu Pak ya. Kalau Pada nggak, saatnya keras ya keras, kalau ya udah bagus. Memang namanya aja mahasiswa, ada juga yang bandel tapi kan biasa itu bandel, Iya. bandel itu kan biasa. karena kalau misalnya ada mahasiswa juga yang awalnya pasti dikasih tahu itu pasti pelan-pelan Pak ya. Ya begitulah. Cuma kalau misalnya sudah sering sekali dikasih tahu, pasti kita Tapi saya kan nggak Merasakan. pernah sampai ya kasar lah istilahnya, itu biasa-biasa. berarti Pak Pice ini orangnya cukup lembut nih di balik sosok Pak Pice yang sering kita tahu nih. Mungkin dingin sekali orangnya. Kalau anak-anak di sini ya banyak kan, kalau sekarang sih masih mendingan gitu loh, mendingan enggak terlalu banyak yang ya ada sih satu dua yang bandel gitu loh. Terus ada aja yang bandel, tapi enggak semuanya. Bandel-bandel biasa itu wajar namanya ya, anak-anak gitu kan wajar. Ya, karena memang benar apa yang dibilang Pak Pice tadi, susah-susahnya menjadi wakar itu butuh pengertian juga Pak ya dari mahasiswa itu sendiri Pak ya. Itu dan anak apalagi anak udah gede-gede gini kan. Apalagi susah. sudah mahasiswa, sudah Mahasiswa, saya udah sering ngomong itu udah mahasiswa tuh udah lebih pintar daripada saya ini. Saya pendidikannya hanya SD ini, bukan terus terang aja SD saya. Makanya gaji saya di sini ya paling kecil gaji saya di sini karena saya SD. Jadi berarti Bapak nih udah lama di sini, akhirnya mengalami suka dan duka juga Itu Pak ya. biasa, Biasa tuh Pak ya. Itu biasa. Jadi karena mau tahu sedikit deh, Bapak nih suka kerja di sini tuh kayak gimana? Tadi banyak masalah aja. Senangnya tuh gimana kerja di sini Pak? Udah saya bilang tadi, karena saya sekarang kan pendidikannya kan SD, kalau sekarang kan minimal harus S1 itu kan. Tahu apapun tuh harus S1 itu. Karena saya biarpun gimana, dapat saya gaji 1 juta di sini saya jalani aja. Oke. Itu nyari kerjaan juga susah kan. Itu sukanya Pak ya, karena memang masih diterima juga gitu. masih bisa sebagai wakar di sini. Kalau dukanya ya terus terang Dukanya? aja ini terbuka aja saya, biarpun di mana di atas saya ngomong begitu ya. Dukanya itu karena waktu saya sakit juga ini kan 2 minggu saya isolasi itu. Ya. Saya ngelapor ke sini minta izin libur. Pimpinannya juga bingung. Saya suruh siapa jaga di sini? Karena Pak Pice nih orangnya paling ibaratnya paling rajin lah Pak ya, paling sering. Suruh satpam. Buktikan tanya satpamnya besok ya. Kalau berani jaga di sini ya satpamnya atau siapapun itu. Saya berani bayar itu. Jadi gitu. Benar tuh. Ya, benar banget. Jadi kita udah tahu banget nih kalau Pak Pice nih orangnya nih yang benar-benar paling sering banget menjaga keamanan dari Fakultas Muda. Even kita punya satpam di sini seperti yang dibilang sama Pak Pice tadi, belum tentu ada yang bisa seperti Pak Pice. Ada itu lewat dari jam 8 kan udah hilang, apalagi Ya, jam 11 jam kebanyakan 12 mungkin ya. suruh matiin lampu tuh ke atas. Bukan, Apalagi disuruh tidur di sini Pak ya. apalagi suruh tidur. Apalagi di sini tuh jangan dong, sampai sini bukan saya gimana itu. Benar-benar itu. Tapi sebelum Makanya itu si anak-anak sini juga ya ngasih tahu tuh, tolonglah kadang bikin Oke. acara gitu ya. nah, itu mungkin Itu yang apa paling yang buat Pak penting, Pice minta buat izin dulu anak-anak. di sini gitu loh. Itu aja ya, jangan sampai lupa yang gitu. Sebelum kita membahas itu Pak, nih tadi saya sempat tangkap sedikit Bapak katanya sempat sakit isolasi mandiri. Ya 2 minggu 2 minggu. Isolasi di mana tuh Pak? di rumah. Di rumah. Di rumah mana? Karangasem. Ini Sudirman. Oh di Sudirman. ISC. ISC. Ah. Oke. Pantas kita sempat merasakan kok Pak Pice tuh hilang ya, kemana Pak Pice tuh sebenarnya. Ternyata Pak Pice sempat sakit. Nah, minta izin sama atasan, bingung siapa yang menggantikan Pak Pice. Nah selama Pak Pice isolasi dah, Pak Pice ini sakit apa sih sebenarnya?
COVID. COVID. Heeh. Pak Pica nih sempat terdiagnosa COVID-19, tapi sekarang Astungkara Pak ya sudah sehat kembali. Untuk menjalani isolasi mandiri itu Bapak di rumah sama siapa ya Pak? Hah? Bapak di rumah sama siapa? Sendiri? Sama istri berdua istri, aja, berdua ya? keduanya kena. Kedua karena Heeh. berarti dapat menjalani hari-hari yang romantis lah berdua Pak di rumah. Gimana orang sakit, gimana bisa romantis kalau orang sakit gitu? Ya seperti itulah kurang lebih Pak ya. Oke, jadi kita akan masuk sedikit, tadi Bapak sempat singgung juga terkait ketika kita membuat acara nih Pak. Kita dari mahasiswa nih sering sekali juga istilahnya berinteraksi gitu Pak. Kita juga punya pengalaman-pengalaman yang cukup menarik terkait hal itu Pak. Mungkin Bapak ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik itu yang tak terlupakan seperti itu Pak? Pengalaman yang begitu sih memang dari dulu sudah ada pengalaman yang begitu, cuma sih enggak sih terlalu, tapi saya kan orang dia punya alamnya itu, saya kan minjam hari itu minjam dia. Ya. Sebenarnya kita yang salah itu, Ya. karena apalagi sudah menyangkut sore malam, Sore, jam. udah lain alamnya. Ya. Dia punya itu, kita yang salah sebenarnya itu. Udah melanggar itu. Berarti terkait hal itu Bapak percaya Pak ya dengan yang seperti itu Pak? Ya kalau saya di sini saya itu percaya. Percaya. Orang saya pernah gitu. Pernah. Seperti ngalamin apa? gitu. Seperti apa tuh? Hah? Kalau katakan di sini juga ada, di sini ya. Di situ juga ada, di sekretariat. Di sekretariat di Gedung Purba. Ya. Sekretariat mahasiswa itu. Ditolong dijaga itu ya. Itu digores lagi. Digores. Digores lantai 3 di ruang berapa tuh? Berapa? Jadi 18. kalau Bapak kerja nih kan Pak ya, ngecek gedung, ngecek ruangan tuh kan, pernah ke Goris kan? Pasti pernah ya, sering ya. Itu apakah Bapak pernah nggak? Ya Bapak Nah, tahu. saya pernah ngomong nggak ya, bilang Bu Sosio komplain ke saya itu pernah. Bu Sosio. Iya, saya Bu dicari Sosio ke bawah. dosen bahasa Inggris. Iya, Ya. saya dicari ke bawah tuh, pas masih eksistensi tuh. Cari saya ke bawah. Orang saya belum dapat ke sana tuh, masih kuliah malam-malam tuh kan sampai jam 10 itu. Dibilang saya ngedor pintunya Bu Sosio ngajar itu. Orang saya belum dapat ke atas, Bapak masih di mana waktu itu? masih di bawah, Masih saya di bawah. ngobrol di sini. Dicari saya ke bawah. Pak Pica tadi yang ngedor pintu saya. Apaan gila saya ngedor orang, udah tahu orang ngajar gitu masa. Gila ngedor orang ngajar itu. Kan salah itu namanya. Ya, kira-kira. Nah, itu juga sih Pak ya, bingung Pak ya. Makanya saya itu udah, orang saya belum pernah ya gitu udah dibilang saya. Berarti itu di Goris tuh Pak ya. Boris tuh, Boris memang. Kalau di gedung di Bagus Mantra nih Pak, di auditorium mungkin kan mahasiswa sering tuh buat acara di sana. Kalau di sana ya, bukan saya sombong, ampun jadi gini. Biar saya sombong, enggak ada istilah sombong. Saya pernah tidur di aula. Ngapain? Tidur di sana. Kan tidur di aula. Orang di sana saya tidur pernah tidur. Ada seminggu tidur saya di sana. Terus apakah Biasa, ada enggak. biasa? Karena mungkin dari Pak Pica kan niatnya juga. Orang saya ingin tidur, Niatnya minta berarti izin aja. ya. Saya mau tidur jangan saya diganggu gitu aja. Tidur. Tapi kalau dari pengalaman Pak Pica kan udah 20 tahun di sini Pak ya. Misalnya untuk pengalaman Pak Pica di jangan di bawah tahun 2010 lah, kira-kira di tahun 2004 2008 itu kira-kira apakah situasinya sampai sekarang ini masih sama apa udah cukup berbeda nih Pak? Beda sedulu. Beda. Dulu kan gedungnya kan masih gedung yang lama-lama itu lebih seram lagi. Nah itu Lebih seram lagi gedungnya masih lama. karena gedung ini udah Pernah nggak ke pariwisata? ya. Gedung di pariwisata yang di depan begitu udah gedung semua. Nah berarti pendek-pendek gitu Pak ya. Ada gitu semua gedungnya gitu. Dan mungkin belum ada halaman yang tertata gitu Pak ya. Ada gedungnya pun masih di sini orang anak kuliah itu dulu kalau sudah musim hujan tuh di mana duduk, bukan di kursi, di meja duduk. Di atas meja. Orang banjir akhirnya. Oh banjir.
kira ada apa nih? Jadi berarti memang udah banyak sekali udah pernah Bapak lihat di sini selain Pak ya. ada semua. Selain yang seperti itu juga ternyata kampus ini juga dulu sering banjir Pak ya. Jadi terima kasih banget karena ada salah satu program kerja dari SMFIB yang membantu mengurangi intensitas air yang ada di fakultas ini. Karena waktu itu sempat FIB buat acara Pak, waktu cerita Karana namanya, yang buat biopori itu loh Pak ya. Jadi kan ada resapan lah sedikit karena waktu saya awal kuliah tahun 2018 tuh sering sekali hujan 2 hari 3 hari itu, besok ke kampus sudah habis air. Ya itu bagus sebenarnya, itu di mana-mana orang bikin. Ini sama dengan di Sudirman kan, Di Sudirman ya, mungkin jadi contoh juga buat kampus-kampus lain juga karena ya kebetulan itu ide yang sangat bagus ya dari Senat. Lanjut aja Pak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada apa yang membuat Bapak nih selain gaji Pak ya, selain gaji apa nih yang membuat Bapak nih betah untuk ada di sini Pak sebagai wakar juga? Saya kerja tuh ya dimanapun saya kerja itu kadang sudah di situ ya saya disuruh pindah kemana mau, apalagi di sini gitu. Saya katakanlah pemimpin di sini juga nggak terlalu ini itu semua kok bagus pemimpinnya itu. Semua pemimpin itu bagus itu. Jadi Pak Pica ini adalah merupakan seorang yang konsisten Pak ya. Oh saya begitu dari dulu. Pun memang dari dulu Pak Pica nih memang ibarat sudah dipekerjakan pada satu posisi nih Pak. Bapak akan lanjutkan terus Pak ya. Jadi ini buat mahasiswa FIB nih ada beberapa kata atau beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Pak Pica. Mungkin Bapak bisa sampaikan nggak kira-kira pada mahasiswa nih kesannya untuk mahasiswa seperti apa? Itu aja pada anak-anak ya bikin acara yang gitu-gitu tolong ya. Saya pakai petugas, janganlah saya sampai dihargain berlebihan, itu biasa aja. Kalau sudah ada surat gitu izin gitu, makanya silakan kasih tahu aja saya Pak ini bikin acara ini suratnya itu kan enak aja kan. Jangan kayak orang lain itu jurusan lain pernah seringnya gitu. Main lonong aja nggak ada surat, tanya mana suratnya? Oh nyusul Pak, itu di mana kadang nyusul sampai besok belum juga ada. Yang penting ada surat. Ada surat dulu, Ya. baru jalankan kegiatan. Perlihatkan Pak ini mungkin Ini acara suratnya gitu. Silakan dari sampai jam segini sampai jam segini. Silakan gitu. Silakan. Karena Oke. saya kan yang penting itu saling mengerti lah, saling menjaga di kampus sendiri gitu. Ini Jadi itu mungkin pesan buat mahasiswa yang mungkin sering melakukan kegiatan atau memiliki kegiatan baik dari teman-teman Senat dan juga teman-teman HMPS ataupun UKM yang mungkin punya kegiatan di sini dari FIB. Ada sedikit pesan dari Pak Pica, sekiranya untuk perlihatkan dulu lah surat izin kegiatannya dan silakan berkegiatan sesuai dengan jam yang sudah ditentukan pada surat itu Pak Gi. Jangan istilahnya kalau misalnya gitu ya ada rapat berapa jam, 2 jam lah gitu. Yang penting biar nggak ada surat, yang penting ngomong aja. Ya. Pak saya mau rapat jam segini, itu kan Iya. enak. Kan enak saling begini ya. supaya Bapak juga nggak khawatir Pak ya, karena Nah, sering saya lihat tuh tahu-tahu di ruangan udah ada orang. Iya. Tanya nggak ada suratnya, itu dah saya. itu yang membuat Bapak jadinya bingung loh. Ini mahasiswa ini pada ngapain Pak? Kira-kira Nah, itu dah yang ya. itu begitu dah. Mungkin ada pertanyaan dari luar, orang nanya kan pasti Pak ini ada rame-rame di kampusnya, ada acara apa Pak? Apa? Kalau nggak ada suratnya kan Bapak pasti bingung juga kan Pak ya. Nah itu dah makanya. Nah ini nanya sedikit nih, kira-kira dari Pak Pica nih ada nggak mungkin alumni atau mahasiswa-mahasiswa dekat lah yang dengan Bapak nih, yang kira-kira Bapak masih ingat nih siapa sih mahasiswa yang baik maupun nakal itu yang sering yang masih Bapak ingat sampai sekarang? Apa ya? Apa ya? Zaman sudah kalau katakan ya di sini kan kalau di Andro Argio itu kan ada dari dosen pada yang Dan dulunya dia mahasiswa di sini Pak. ya masuk sini itu ada yang meninggal kayak Pak Bambang. Nih. Apa itu Pak? Siapa lagi? Opik itu kan Nih. meninggal. Pak Dek, halo Pak Dek. Ya, ada meninggal itu kan. Itu dah. Kalau dulu terus terang aja ya bandel-bandel bukan anak-anak ini aja, banyak kan anak-anak
mahasiswa yang dari sana itu yang bandal-bandal lah. Dari sana mana nih? Dari luar. Ya, kalau orang Bali kan kebanyakan sekali aja kasih tahu dia mungkin punya rasa malu. Iya. Nggak usah terlalu bandel gitu. Jadi itu ada nggak sosoknya nih yang Bapak inget nih kira-kira Pak? Enggak ada zaman esensi itu enggak lupa udah saya semua itu anak-anak dulu esensi. Wah itu saya tahu itu Saya nggak. baik itu semua itu. Saya nggak. Hah? Saya- Kalau sekarang kan lain. Sekarang lain ya. Jadi semua akrab dengan Pak Pica nih sekarang sementara. Jadi mungkin banyak sekali udah Pak ya Bapak kenal dari pengalaman Bapak selama 20 tahun di sini itu udah banyak banget. Mungkin seru ya Pak ya. Ada keseruannya, ada Begini dah ada suka sebenarnya. duka. Ya serunya begini dah. Mana gitu jangan dah sampai wis dihargai sekali Jangan sampai- biasa aja Pak pulang gitu. Ya, Pak. Enak kan enak gitu. Wah. Jadi oke. Makanya teman saya waktu ini kan siapa mungkin ada teman saya satpam pariwisata tuh ya. Ajak saya ngobrol di sini sampai heran. Siapa anak-anak di belakang udah lewat, Pak mau nyari ini ke belakang. Datang lagi Pak, ada bukan di sini salah satu ada kayaknya siapa kan itu. Iya. Pak nyari ini Pak ke belakang ya. Sampai heran tuh teman saya Pak. Kok gini mahasiswa sini Pak ya? Kenapa? Kalau dihargai sekali Pak. Ya, mau begitu anak-anak sini. Lain kan. Ya mungkin dari pariwisata. pariwisata. Kira pesan buat teman-teman dari pariwisata mungkin diajak lah berbicara sosok-sosok seperti ini karena mereka juga Orang dia sendiri, melindungi ya. dia sendiri sampai heran gitu loh. Oke. Karena itu mungkin ini yang terakhir nih Pak ya closing. Sebelum kita closing, saya mau tanya nih kira-kira pesan untuk FIB ke depannya nih kayak gimana? Ya, misalnya sih mudah-mudahan sih biar ada lah kemajuan. Ada kemajuan. Anak-anak sini itu. Ya kayak saya ada kayak gimana caranya ini biar bisa ya bantu lah apa kayak gitu kan. Nah itu. Itu. Gitu. Oke, jadi mungkin buat teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya, Civitas Akademika, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Jadi pesan dari seorang Pak Pica ini untuk kedepannya agar FIB ini kedepannya semakin sukses Ya, dan semakin lebih maju ke daripada depannya, ini, lebih gitu. daripada yang ini. Dan untuk Ini sudah tetap bagus. terus mempertahankan rasa saling menghormati Pak ya. Itu semoga. Itu yang paling penting sebenarnya. Dari mungkin kurang lebih sudah 15 menit 20 menit kita berbicara Pak ya. Kita tangkap satu hasil kesimpulan bahwasanya Pak Pica ini Pak? Ya? Kalau Pak Pica ini sebenarnya adalah orang yang patut atau istilahnya perlu kita hargai juga gitu. Tapi ya Ini aja ya anak-anak jangan terlalu berlebihan. jangan terlalu Biasakan berlebihan aja. lah. Ya. Namanya aja manusia pasti ada benarnya ada salahnya gitu loh. Oke. Itu seperti yang saya katakan tadi kalau ada yang salah pada anak-anak minta maaf gitu loh saling inilah. Saling komunikasi Pak ya. Komunikasi doang. Itu aja pesan saya. Sip, jadi mungkin itu aja Pak ya. Jadi kira-kira nanti kita bakal sering ketemu lagi setelah ini Setiap hari. lah. setiap hari di jam dan waktu yang sama. Sik. Tak lain dan tidak bukan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Jadi untuk itu mungkin sekian yang dapat kita perbincangkan hari ini. Semoga menjadi topik dan jadi informasi yang bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Untuk akhir kata, aku ucapkan bye-bye.